Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Alvin Ilmi Nurmaklufi, NIM A112020121398. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas data scientist, yaitu klasifikasi kanker payudara menggunakan breast cancer datasheet. Yang pertama kita lakukan adalah mengumpulkan data. Data diambil dari UCI datasheet. Yang kedua adalah mengunduh dua file dengan esensi data dan name. Singkat tentang datasheet. Datasheet yang kali ini kita gunakan adalah diunduh dari UCI yang berisi sekitar 569 sampel dan 30 atribut. Kemudian menelaah data yang terjadi, load library yang diperlukan, load dataset, memberi nama header, atribut atau fitur, menganalisa tipe dan relasi data, dan memberikan laporan atau kesimpulan dari kegiatan menelaah data. Oke, yang pertama kita load data dari Google Colab, kemudian kita load dataset dari UCI. Kemudian berikut hasilnya, load data dari UCI, kemudian kita memberi nama header, atribut atau fitur menjadi 31. Kemudian kita menganalisa tipe data dan relasi data, kemudian melihat ukuran dataset, melihat informasi tipe dataset di semua kolom, melihat distribusi kelas, melihat distribusi jumlah setiap kelasnya. Berikut melihat distribusi kelas. Nah, ini adalah tampilan visualisasi distribusi penderita penyakit kanker payudara. Kemudian kita klik DF describe untuk melihat deskripsi dataset. Kemudian laporan kesimpulan, ada fitur yang seharusnya bertipe float nampak namun bertipe objek dikarenakan memiliki data berupa string sehingga perlu dirubah menjadi unique diamond. Jumlah record data pasien sebanyak 569, lebih banyak dibandingkan dengan jumlah fitur 32, berarti masuk dalam big data dataset. Jumlah distribusi diagnosis ada B 357 dan M 212. Kemudian yang ketiga, memvalidasi data yang terdiri dari merubah fitur yang mempunyai tanya menjadi nilai NaN. Kemudian kita cek data frame yang missing dengan tanda tanya. Kemudian kita merubah nilai tanda tanya menjadi NaN dengan library NumPy NaN. Kemudian melihat hasil setelah dirubah, mengecek apakah data frame ada nilai kosong atau NaN. Kalau sudah tidak ada, kemudian melihat lokasi pada kolom data frame yang kosong. Kemudian melihat prosentasi dari nilai kosong atau NaN untuk fitur 4 dan fitur 38. Yang kemudian selanjutnya adalah membersihkan data. Oke, untuk melihat kembali prosentasi dari nilai untuk fitur 4 dan 38 setelah dibersihkan. Kita lihat dataset sudah dibersihkan. Kemudian menghapus fitur yang bernilai konstan. Oke, jika sudah tidak ada fitur yang bernilai konstan, selanjutnya adalah mengkonstruksi data yang terdiri dari representasi fitur dan mengubah tipenya, membagi data menjadi
training dan testing, dan membandingkan data original, data normalisasi, data original PCI, dan data normalisasi PCI. Selanjutnya kita cek representasi fitur. Selanjutnya mengubah tipe objek menjadi integer. Kemudian kita cek kembali fitur representasi. Jika sudah, kita membagi training dan testing dan menampilkan nilai X. Selanjutnya kita tampilkan X tail dan kita tampilkan Y head. Kemudian untuk data original, kita membagi data training, kita membagikan data menjadi data training sejumlah 70% dan data testing sejumlah 30%. Kemudian kita tampilkan data dari X training. Kemudian untuk data normalisasi, kita normalisasikan menggunakan standar scalar dan melihat hasil normalisasi dengan standar scalar. Kemudian untuk data original PCI, kita lakukan visualisasi data original PCI. Berikut hasil visualisasi datanya. Kemudian kita pilih 18 PC dan kita normalisasi data PCI. Jadi kita visualisasi data normalisasi PCI sebagai berikut. Oke. Selanjutnya kita pilih 18 PC dan menentukan label data. Tidak perlu dikerjakan karena label sudah diputuskan di bagian transformasi data. Kemudian kita lakukan untuk membangun model. Teknik pemodelan yang dipakai adalah menggunakan decision tree. Parameter yang dipakai adalah sebagai berikut. Kemudian skenario pengujian menggunakan akurasi, presisi, dan recall. Selanjutnya pemodelan decision tree dan menyiapkan parameter yang digunakan. Kemudian untuk pemodelan decision tree sebagai berikut. Kemudian pemodelan decision tree dengan data normalisasi sebagai berikut. Kemudian pemodelan decision tree dengan data original dan diberikan PCI adalah sebagai berikut. Selanjutnya pemodelan decision tree dengan data normalisasi diberikan PCI. Oke, selanjutnya adalah mengevaluasi hasil pemodelan menjadi soal coding. Berikut untuk evaluasi data originalnya. Kemudian berikut adalah visualisasi confusion metric dengan Seaborn. Oke, berikut hasilnya. Kemudian kita mengevaluasi dengan data normalisasi. Dan berikut hasil visualisasi confusion metric dengan Seaborn. Dan kita evaluasi PCI dengan data original. Nah, berikut hasil visualisasi confusion metric dengan Seaborn. Kemudian ini adalah confusion metric visualisasi testing untuk data yang asli. Selanjutnya kita melakukan proses review pemodelan, melakukan perbandingan hasil training akurasi dan tes akurasi dengan 4 model seperti berikut hasilnya. Kemudian melakukan perbandingan hasil akurasi, presisi, dan recall pada data testing dengan 4 model. Kemudian kita tampilkan visualisasi perbandingan 4 model dengan Seaborn seperti berikut hasil visualisasinya. Nah, berikut. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan bahwa model terbaik dari dataset kanker payudara adalah menggunakan decision tree, data normalisasi dengan nilai akurasi tertinggi pada data training